Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan video pembelajaran kali ini kita masih bisa sama-sama untuk kembali melanjutkan materi pembelajaran kita. Salawat dan salam juga senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Baik, untuk materi pembelajaran kali ini kita masuk pada bagian ketiga dari aplikasi pengolah angka Microsoft Excel, yaitu bagaimana cara kita melakukan pembuatan lembar kerja. Di sini ada beberapa bagian yang akan kita lakukan dalam pembuatan lembar kerja pada Microsoft Excel, yaitu yang pertama, bagaimana cara pembuatan workbook dan worksheet baru. Kemudian bagaimana cara menambahkan lembar kerja atau worksheet, kemudian penyimpanan buku kerja, pengaturan ukuran tampilan atau zooming lembar kerja, kemudian mengisi sel dengan data baik berupa angka, teks, tanggal, dan waktu, kemudian mengisi data angka secara berurutan, kemudian menggabungkan sel, dan membuat garis pada tabel. Baik, untuk langkah yang pertama, kita terlebih dahulu membuka aplikasi pengolah angka Microsoft Excel yang berada pada desktop ya. Boleh juga kita cari di All Program. Ya, tapi biasanya dalam desktop itu sudah ada aplikasinya. Jadi tinggal kita lakukan double klik. Ya, setelah kita lakukan double klik, kita pilih yang blank workbook. Nah, inilah tampilan dari aplikasi Microsoft Excel yang sudah kita jelaskan kemarin pada pertemuan yang lalu tentang lembar kerjanya dan bagian-bagiannya ya. Baik, untuk yang pertama, kita akan mempelajari bagaimana cara pembuatan workbook dan worksheet baru. Ya, kalau kita mau buat workbook, ya buku yang baru, ya title bar-nya di sini kan buku 1. Bagaimana kalau kita mau buat buku yang kedua? Ya, langkahnya adalah kita klik file, kemudian kita klik new. Ya, kita pilih blank workbook. Ya, maka di sini sudah ada 2 buku, yaitu buku 1 dan buku 2. Ya, begitu juga kalau kita mau buat lagi buku yang ketiga, tinggal new, kemudian klik file, kemudian new ya. Kemudian pilih lagi blank workbook. Ya, maka buku akan ada 3, buku 1, buku 2, dan buku ketiga. Yaitu cara pembuatan workbook dan worksheet baru ya. Sekarang bagaimana cara menambah lembar kerja atau worksheet ya. Ya, bagaimana cara menambah lembar kerjanya? Jadi misalnya di buku pertama di sini di title bar-nya kita mau tambah sheet-nya. Nah, di sini hanya ada 1, maka langkahnya tinggal kita klik tanda plus ini, new sheet. Ya, maka secara otomatis ketika kita klik, maka sheet-nya akan bertambah sesuai dengan keinginan kita ya. Lembar kerjanya akan bertambah. Yaitu cara membuat sheet baru ya. Kalau menghapus tinggal klik kanan, kemudian delete. Ya, klik kanan, delete, klik kanan, kemudian delete. Yaitu bagaimana cara menambah atau mengurangi worksheet atau lembar kerja. Sekarang bagaimana cara penyimpanan buku kerja? Ya, kita klik file, kemudian klik save as, kemudian kita pilih browse. Nah, setelah itu kita pilih di mana letak kita mau simpan, misalnya di local disk A ya, kita simpan. Kemudian kita beri nama. Nah, di sini misalnya latihan MS atau Microsoft Excel 1. Ya, kemudian kita klik save. Ya, maka di title bar-nya sini akan berubah latihan Microsoft Excel 1. Ya, seperti itu ya, bagaimana cara mengubah tampilan menyimpan buku kerja. Sekarang bagaimana pengaturan ukuran tampilan atau zooming layar kerja? Ya, ini mudah sekali, tinggal kita perhatikan saja pada
pojok ini, di sini ada zoom level, click to open zoom dialog box. Ya, ini kita bisa lakukan zoom ya, zoom in atau zoom out, tergantung dari ukuran yang ingin kita buat. Ya, tapi yang paling normalnya adalah 100 ya. Kalau mau lebih kecil lagi bisa tinggal di zoom out. Ya, intinya untuk zoom sebuah tampilan lembar kerja adalah perhatikan saja bagian ini, yaitu zoom in dan zoom out. Kemudian bagaimana cara mengisi sel dengan data angka, teks, tanggal, dan waktu. Ya, ini mudah sekali juga. Ya, kalau angka tinggal kita klik saja. Tinggal kita ketik angka-angka yang terdapat pada keyboard ya, dari 1 ya, sampai 10 atau sampai angka yang banyak. Ya, kemudian bagaimana cara misalnya teks. Ya, teks sama juga, tinggal hurufnya saja kita ketik pada keyboard ya. Ya, teks, angka dan teks ini ada dalam keyboard. Kemudian untuk tanggal dan waktu, ya untuk tanggal kita tinggal ya buat saja pada keyboard, diketik ya misalnya tanggal 12, kemudian miring, garis miring, misalnya bulan 2 tahun 2020 misalnya ya. Ya, maka otomatis tanggalnya akan berbentuk seperti ini. Jadi dia kalau sudah garis miring, maka di dalam tampilan dia akan berbentuk garis mendatar. Ya, kalau dalam bentuk teks misalnya 12 Februari 2020. Ya, boleh juga dengan menggunakan seperti ini ya. Ya, dalam pengisian dalam bentuk tanggal. Ya, kemudian untuk waktu ya boleh juga kita tuliskan seperti ini ya, pukul misalnya 10.30 ya, ya ini AM waktu pagi, tinggal klik saja langsung otomatis jam 10 pagi, 10.30 pagi. Ya, kalau dia mau dikasih malam, kalian tinggal klik saja, ketik saja pada keyboard simbol P. Ya, 10.30 malam. Adapun untuk lebih memperkuat cara kerjanya, ya kalian bisa perhatikan yang bagian ini. Ya, bisa di sini kalian lakukan penyetelan ya, baik dia general. Di sini sudah ada beberapa bagian. Ya, tinggal kalian saja yang lakukan pengembangan di sini ya. Itu tadi bagaimana cara pengisian data. Ya, adapun untuk cara selebihnya bisa kalian praktekkan sendiri ya. Ya, untuk menghapus data yang sudah kita ketik, ya kita bisa klik dulu, kita blok dulu data yang sudah kita isi, kemudian kita tekan delete pada keyboard ya. Ya, seperti itu cara pengerjaannya. Ya, sekarang bagaimana cara kita menggabungkan sel. Ya, misalnya dulu sini kita buat dulu sebuah garis ya. Ya, kita buat garis pada tabel dan menggabungkan sel ya. Nah, di sini misalnya kita akan ketik daftar nilai siswa kelas 12 agama. Semester ganjil. Semester yang lalu ya. Ini kalau kalian perhatikan dia menyeberang dalam beberapa kolom. Bagaimana kalau kita mau gabungkan? Ya, tinggal kita blok saja. Ya, kemudian di sini di menu home ada merge and center. Kita klik ini. Ya, maka secara otomatis sel ini akan bergabung menjadi satu kesatuan. Ya, ini juga bisa kita
blok dulu, kemudian kita klik Merge and Center. Ya, maka daftar nilainya itu akan tertulis secara otomatis. Ya, misalnya di sini nomor, ya nomor saja NO ya. Ya, nomor. Kemudian bisa di sini kalian ketik nanti nama siswa. Ya, kemudian di sini kasih keterangan nilai ya. Nilai. Kemudian di sini kasih keterangan. Nah, ini salah satu contoh saja dalam membuat lembar kerja pada Microsoft Excel ya. Nah, bagaimana cara memperjelas tulisan ini yang tidak kelihatan? Kita tinggal drag saja. Tapi dalam mendrag sebuah sel itu kalian perhatikan juga pointernya. Ya, pointer seperti ini bukan untuk mendrag ya, dia untuk memindahkan sel. Kalau pointernya berbentuk seperti ini, arahkan di kolom. Nah, ini untuk menggeser atau mendrag kolom. Kita klik, ya maka secara otomatis ya tempat dari data yang sudah kita ketik tadi itu akan terlihat jelas. Ya, ini kita bisa kasih di tengah, blok dulu, kemudian klik center. Nah, kemudian bagaimana cara memberikan garis atau membuat garis pada tabelnya? Yaitu tinggal kita blok saja semua, tergantung dari tabel yang ingin kita buat. Nah, kemudian di sini ada bottom border. Nah, kita bisa pilih di sini all border. Ya, maka dia akan berbentuk tabel ya secara umum. Ya, bagaimana kalau kita mau buat tampilan garisnya? Kita klik kanan, ya gunakan menu pop up, kemudian format cell. Ini untuk memodifikasi bentuk garisnya. Nah, kita pilih border. Nah, di sini sudah ada beberapa pilihan-pilihan dalam memberi efek pada garis ya. Ya, misalnya di sini kita beri garis putus-putus. Ya, di sini kita beri garis tebal. Kemudian kita klik OK. Ya, maka secara otomatis juga di tampilan dari tabelnya akan berubah seperti ini. Ya, untuk mengembalikan ke bentuk semula kita bisa gunakan klik undo atau redo ya. Atau pada keyboard tekan Ctrl dengan Z, huruf Z. Baik, itu saja bagaimana cara pengolahan tampilan lembar kerja pada Microsoft Excel. Untuk menutup, ya kita tinggal close. Ya, kita bisa pilih save atau don't save atau cancel. Ya, untuk men-save bisa kita klik save. Ya, kemudian kita beri nama ya. Ya, latihan. Ya, latihan lembar kerja Excel. Ya, kita klik save. Dan nanti bisa kita cek dalam folder yang kita simpan. Ya, ini kalau kita mau tidak simpan, don't save ya. Baik, itu saja yang bisa kita praktekkan pada video pembelajaran kali ini. Dan saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.